Nah, bisa kalian lihat sendiri kan di sini display capture gua udah hidup lagi, guys. Kayak gini. Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama gua Dimslik di sini, guys. Jadi di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara atau triknya untuk memperbaiki Streamlabs OBS atau OBS Studio yang black screen kayak gini, atau bisa dikatakan layar hitam gini, guys. Nah, jadi gue pengen sharing sedikit pengalaman gue kemarin. Gue juga punya permasalahan yang sama kayak kalian, guys, kayak gini. Nah, gue sempat cari-cari cara di YouTube gimana sih caranya memperbaiki Streamlabs OBS atau OBS Studio yang black screen kayak gini, dan kebanyakan mereka tuh kasih cara kayak gini. Jadi kayak cuma nyentang-nyentang gini doang ya, kayak gini, dan gue ikutin cara mereka dan hasilnya sama aja. Display capture gue tetap sama aja, nggak ada perubahan sama sekali, tetap hitam kayak gini. Dan selang beberapa bulan gue coba otak-atik sendiri, atau bisa dikatakan apa ya, kayak kepo gitu, guys. Nggak ada kerjaan, jadi gue coba buka-bukain folder di Streamlabs OBS nya, dan ternyata gue nemu sesuatu yang bisa membuat gue seneng gitu. Kenapa? Karena gue berhasil menemukan cara untuk memperbaiki itu semua, guys. Nah, tanpa banyak basa-basi, di sini gue langsung kasih tutorialnya aja ke kalian. Di sini bisa kalian lihat punya gue masih hitam ya, masih sama kayak gini. Ini kita coba close saja dulu. Di sini kalian masuk ke ini, guys, all setting. Kalau kalian pakai Windows 10, kalian klik aja di bagian kanan sini. Terus kalian masuk ke all setting. Nah, di sini kalian bisa tulis aja graphic setting. Kalian masuk ke graphic setting kayak gini. Dan kalian pilih browse. Nah, di sini karena gue sebelumnya udah ngeklik di bagian folder ini, kita balikin aja di this PC. Jadi secara umumnya kan kayak gini, guys. Nah, terus gua buka nah ini. Jadi sebelumnya gua udah buatin ini lokasi yang harus kita buka. Kalau kalian install Streamlabs atau OBS Studio nya di target lain, atau bisa dikatakan bukan di defaultnya penginstalan Streamlabs OBS atau OBS Studio, kalian bisa sesuaikan. Kalau kalian installnya sama persis seperti defaultnya, kalian langsung aja ikutin ini sesuai sama yang gue tulis ini, guys. Nah, langsung aja kalian buka di Windows C, terus kalian pilih di Program Files, terus kalian pilih di Streamlabs OBS jika kalian pakai Streamlabs, dan buka OBS Studio jika kalian pakai OBS Studio. Dan langsung aja buka di Resource, kalian klik yang Unpacked, terus kalian klik yang Note. Nah, di sini kalian klik yang OBS Studio Note. Nah, di sini ada beberapa file dan folder lagi. Kalian pilih aja yang OBS 64 kayak gini. Nah, di sini udah terdaftar aplikasi yang kita klik tadi. Di sini kalian klik option. Nah, di sini permasalahannya, guys. Kenapa display capture Streamlabs OBS kalian atau OBS Studio kalian itu blank atau black screen atau layar hitam? Di sini karena settingan di Streamlabs OBS-nya itu ngikutin settingan Windows. Jadi perlu kalian sesuaikan sama yang pengen kalian pakai gitu. Jadi gini, gue jelasin sedikit. Kalau kalian pengen pakai display capture, kalian pilih yang power saving. Jadi Streamlabs OBS kalian itu pakai CPU kalian buat memproses itu, memproses gambarnya maksudku. Tapi kalau kalian pengen pakai game capture, kalian pilih yang high performance. Kenapa? Karena di sini Streamlabs OBS memakai GPU kalian untuk merender gambar dari game kalian. Nah, di sini karena gua pengen nampilin display capture gua, karena yang sebelumnya display capture gue black screen atau blank, itu permasalahannya di sini. Jadi kita klik yang power saving, kita save. Nah, kayak gini. Terus kita langsung klik aja di Streamlabs OBS-nya. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan di sini display capture gua udah hidup lagi, guys. Kayak gini. Nah, ini coba kita close lagi, kita klik yang high performance, kita save. Coba kita lihat gimana hasilnya, apakah
masih sama atau enggak. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan. Di sini black screen lagi. Itulah permasalahan yang ada di Streamlabs OBS, guys. Jadi di sini gue bisa kasih kesimpulan. Ya sebenarnya agak ribet sih. Kenapa gue bilang ribet? Ya karena kita harus masuk ke bagian graphic setting ini untuk ganti ini, guys. Jadi kalau kita pengen pakai display capture, kita harus ganti power saving. Kalau kita pengen nge-record gameplay kita dipakai game capture, kita harus ganti di high performance. Dan ini sedikit ribet, guys. Jadi kita bisa akalin ini, guys. Jadi kita pakai dua aplikasi, Streamlabs OBS dan OBS Studio. Jadi yang Streamlabs ini kita bisa setting untuk record display capture kita, dan yang satunya yang OBS Studio kita bisa setting di high performance untuk record game capture kita. Jadi kalau misalnya kalian punya Streamlabs OBS dan OBS Studio, jadi di sini kalian bisa tambahkan lagi di browse, dan kalian cari aja lokasi yang tadi gua sebutin tadi. Kalian bisa pilih aja di tetap sama OBS 64 gitu. Cuma lokasinya aja yang berbeda. Terus kalian ganti aja di sini power saving jika pengen di display capture-nya hidup, dan kalian pilih high performance untuk game capture-nya hidup. Oke, jadi ini aja sih guys yang bisa gue sharing-sharing ke kalian tentang tutorial gimana sih caranya memperbaiki display capture Streamlabs OBS atau OBS Studio yang black screen. Dan jika kalian suka, kalian bisa like dan komen jika kalian ada pertanyaan seputaran Streamlabs OBS atau OBS Studio, dan mungkin kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa komen aja, dan kalian bisa share jika video ini bermanfaat, atau mungkin teman kalian ada yang bertanya-tanya ke kalian gimana sih caranya memperbaiki ini, kok punya gue black screen ya gini-gini. Kalian bisa share aja video gue ke teman kalian. Dan cukup sekian video dari gue. Semoga penjelasan gue jelas, dan thank you for watching and see you in my next video. Gue Dimsdik pamit, bye bye.